Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah dam truk terjun ke Sungai Ancol di Jalan Poros Pinrang, Sidrap, Kabupaten Pinrang. Cari pelaku penganiayaan, sekelompok pemuda geruduk Puskesmas Sinjai sambil membawa seekor anjing. Ugal-ugalan naik motor, 3 pelajar SMP yang berboncengan satu motor di Kabupaten Goa menabrak pemotor lainnya. 2 pelajar pingsan. Delapan remaja yang diamankan lantaran terekam kamera pengawas melakukan latihan tawuran dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Mereka dipulangkan setelah menjalani pembinaan selama sepekan di Rumah Singgah Bala Baraka, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selama dalam pembinaan mereka diajarkan tentang kedisiplinan, pengetahuan agama, serta pengetahuan umum. 8 remaja yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya usai menjalani pembinaan selama sepekan di Rumah Singgah Bala Baraka di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selama sepekan mereka diberikan pembinaan mengenai kedisiplinan, pengetahuan agama, serta pelajaran umum. Menurut Kapolrestabes Makassar, meski dibina di rumah singgah, namun para remaja ini tetap menjalankan pendidikan di sekolah. Usai pulang sekolah, mereka kembali ke Rumah Singgah Bala Baraka untuk menjalani pembinaan. Para remaja ini diharapkan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Pemahaman yang didapatkan selama pembinaan diharapkan dapat disampaikan kepada rekan-rekan mereka untuk tidak melakukan tawuran maupun kegiatan yang melanggar aturan hukum. Berawal dari suatu peristiwa yang adanya diduga tawuran, tapi ternyata mereka adalah pelatihan perang-perangan, pelatihan tawuran antar kelompok. Nah, sehingga anak-anak ini kita lakukan pembinaan di Rumah Singgah Bala Baraka. Selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari, kita lakukan pola pembinaan, terutama membina disiplin anak-anak, kemudian memberikan pengetahuan tentang agama, memberi pengetahuan tentang pelajaran umum. Nah, kemudian mereka juga tetap sekolah seperti biasa, tapi setelah sekolah mereka kembali ke Rumah Singgah Bala Baraka. Nah, ini tujuan adalah membina terhadap anak-anak ini supaya yang tadinya punya pemahaman terkait dengan perang antar kelompok, nah, supaya mereka bisa kembali mentalnya, supaya tidak ada mereka dalam diri mereka untuk melakukan perang antar kelompok, perang antar mereka. Alhamdulillah Pak, dengan adanya pembinaan di tempat ini, dari segi akhlak maupun dari kedisiplinan anak sudah semakin meningkat. Juga alhamdulillah dari pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di tempat ini, dari segi membaca Quran maupun hafalan, itu sangat ada perubahan pada diri anak-anak kami di sini selama dibina di Rumah Baraka. Harapannya Pak sendiri Pak? Harapan kami untuk anak-anak kami ini semoga menjadi lebih baik lagi ke depan, dan juga buat masyarakat yang di luar lebih bagus lagi dalam membina anak-anaknya, dan juga anak-anak di luar juga bisa lebih baik lagi. Sebelumnya diberitakan ke-8 remaja yang masih di bawah umur ini diamankan aparat Polsek Manggala Makassar usai terekam kamera pengawas terlibat kejar-kejaran seolah-olah sedang tawuran di Jalan Paringring Raya pada Sabtu malam 22 Juli lalu. Dari hasil pemeriksaan, tawuran tersebut ternyata bukan sungguhan atau hanya sebuah latihan. Begitupun benda yang menyerupai senjata tajam yang dibawa hanyalah sebuah pipa yang dibentuk menyerupai senjata tajam. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, 3 pelajar SMP yang berboncengan satu motor di Kabupaten Goa menabrak pemotor lainnya dari arah yang berlawanan pada Selasa sore. Akibatnya, kedua pelajar yang masih berseragam sekolah itu tak sadarkan diri, sementara 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan di Kamera warga merekam peristiwa usai tabrakan di Jalan Manggarupi, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. 2 pelajar yang masih berseragam sekolah tak sadarkan diri usai menabrak pemotor lainnya dari arah yang berlawanan. Diduga pelajar yang berboncengan 3 itu ugal-ugalan di jalan raya dan memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Selain 2 orang pelajar berseragam itu, 3 korban lainnya menderita luka-luka. Kedua pelajar yang pingsan itu kemudian dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapatkan pertolongan medis.
Kondisi kedua pelajar yang dilaporkan kritis itu diketahui bernama Andi Abdul Rahim berusia 15 tahun dan Muhammad Raihan berumur 14 tahun. Sementara 3 korban lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Polisi menyatakan kecelakaan bermula saat 3 pelajar SMP berboncengan satu motor mengendarai motor dengan ugal-ugalan dan kecepatan tinggi. Karena hilang kendali, mereka menabrak pemotor dari arah yang berlawanan yang juga berboncengan yang dikendarai oleh Wiwin dan Zul. Akibatnya salah satu kendaraan terpental dan menyambar pemotor lain. Dari sana tuh kan ini cuma sedikit, keluar ini motor merah, jalurnya hantam ini dari sini. Dari sini ke sini? Iya, kita di belakangnya. Di laka lantas tepatnya di Jalan Manggarupi, Sungai Minasa, yaitu sebuah sepeda motor Scoopy dari arah Sungai Minasa menuju ke Sanata yang berbonceng 3, yaitu anak sekolah SMP, tiba di TKP bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Honda Beat yang dari arah berlawanan. Ada berapa korban, Pak? Tadi di TKP kita temukan yaitu 4 korban dan kita evakuasi ke rumah sakit Syahid. 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan sudah diamankan sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Diduga tak tegas memimpin pertandingan, puluhan anggota Satpol PP mengejar dan memukul wasit serta hakim garis yang bertugas saat pertandingan turnamen badminton dalam rangka Hari Jadi Sulsel ke-354. Kepala Satpol PP Provinsi Sulsel langsung meminta maaf dan akan memberi sanksi kode etik terhadap oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pemukulan. Puluhan anggota Satpol PP mengejar dan memukul wasit serta hakim garis yang bertugas saat turnamen badminton Hari Jadi Sulsel ke-354 di kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Kericuan terjadi di akhir pertandingan antara tim Bapelit Bangda melawan tim Satpol PP. Dalam pertandingan tersebut, tim Satpol PP memenangkan pertandingan. Namun saat pertandingan berlangsung, oknum hakim garis diduga tidak tegas lantaran bola yang seharusnya masuk ke dalam garis malah dianggap keluar. Inilah yang memicu puluhan supporter dari anggota Satpol PP tersulut emosi dan meluangkan kekesalannya di akhir pertandingan. Mengatakan bola masuk, lalu kemudian dikatakan bola keluar. Ya. Akhirnya inilah yang menjadi akumulasi kekecewaan mereka dan akhirnya dilampiaskan di akhir pertandingan, di mana mereka saling kejar-mengejar, ya, berusaha untuk melakukan pemukulan, ya, ternampak di video tersebut. Dan akhirnya saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja tentu menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi yang dilakukan oleh anggota kami, dan kami berjanji akan segera mengusut tuntas, ya, dan saat ini sedang dilakukan langkah investigasi. Kami ada SOP untuk segera melakukan tindakan penjatuhan disiplin, hukuman disiplin terhadap anggota yang terekam dalam video tersebut. Kepala Satpol PP Provinsi juga sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mundur dari turnamen badminton tersebut. Pihaknya akan fokus melakukan pengamanan selama pertandingan berlangsung guna menghindari terjadinya konflik susulan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Iya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ramadita Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.